Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis penanganan handling hasil tangkapan kapal pulsein yang di daratan di Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Kabupaten Pati. Baiklah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 bahasan. Yang pertama itu ada mengetahui produksi dan jenis hasil tangkapan kapal pulsein yang di daratan di Bojomulyo. Yang kedua itu ada menganalisis penanganan dan kualitas hasil tangkapan kapal pulsein yang di daratan di Bojomulyo. Dan ketiga itu ada menganalisis perbandingan jenis pengawetan dengan freezer dan es yang digunakan oleh kapal pulsein di Bojomulyo. Baiklah, untuk bahasan yang pertama ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengetahui produksi dan jenis hasil tangkapan kapal pulsein di Bojomulyo. Nah, seperti teman-teman lihat sekalian, di produksi ikan dan nilai produksi dengan alat tangkap pulsein di Pelabuhan Perikanan Bojomulyo Unit 2 pada tahun 2008 hingga tahun 2019 ini, ikan yang diproduksi itu sangat tinggi pada tahun 2012, di mana bisa mencapai 30.855.941 kg. Setiap tahunnya ada peningkatan dari hasil tangkapan, kecuali pada tahun 2010 itu terjadi penurunan hasil tangkapan, yaitu hanya mencapai 22.603.301 kg. Nah, selanjutnya, apa saja sih ikan yang hasil dari tangkapan kapal pulsein? Yaitu yang pertama itu ada ikan layang, ada bawal, kembung, selar, tembang, tongkol, semar, lemuru, tenggiri, dan lain-lain. Nah, dari hasil tabel ini, ternyata ikan yang banyak dihasilkan itu adalah ikan layang, yaitu mencapai 26.437.552 kg. Nah, di sini juga kami menampilkan hasil diagram komposisi hasil tangkapan kapal pulsein, di mana untuk hasil terbanyak itu, seperti yang kita tahu itu adalah layang, mencapai 86%, kemudian disusul dengan lumuru, terus bawal, selar, dan masing-masing hanya paling tinggi 10%. Jadi memang di Bojomulyo ini hasil tangkapan terbanyak itu ada di ikan layang. Nah, selanjutnya bahasanya itu menganalisis perbandingan jenis pengawetan dengan freezer dan es yang digunakan oleh kapal pulsein di Bojomulyo. Kali ini akan dibahas oleh rekan saya, itu ada Doni Marsal. Kepada Doni, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis perbandingan jenis pengawetan dengan freezer dan es yang digunakan oleh kapal pulsein di PPP Bojomulyo. Next. Nah, dapat kita lihat pada tabel di samping itu unit penangkapan dengan kapal pulsein dengan jenis pengawetan dengan freezer dan es. Pada kapal ini menggunakan freezer dan es, sama-sama menggunakan mesin utama dan mesin bantuan yang tidak jauh berbeda. Kapal freezer menggunakan mesin pendingin atau lebih dikenal dengan mesin Dorin 80 PS2. Untuk menjalankan mesin tersebut membutuhkan 80 HP atau sama dengan 30 watt. Kapal freezer waktunya melaut lebih singkat, yaitu hanya 25-30 hari. Tahapan penangkapan ikan setelah tertangkap yaitu dimasukkan ke dalam basket, kemudian dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air laut. Setelah bersih, ikan dimasukkan di atas nampan
dan dibekukan dengan suhu -300 Celcius. Pada ruang freezer, ukuran 3 kali 3,5 meter. Kurang lebih 15 jam ikan akan dibekukan. Kemudian diambil dan ditaruh di dalam ruang penyimpanan atau palkah dan ditutup dengan poliuretan agar suhu tetap terjaga. Ruang palka dipasang pipa-pipa pendingin yang berfungsi untuk mengalirkan perbandingan dari mesin pendingin ke ruang palka. Next. Selanjutnya itu dapat kita lihat pada tabel ini unit penangkapan pursin juga, tetapi menggunakan pengawetan dengan es dan garam. Pada kali ini untuk waktu melaut kapal jenis es dan garam sekitar 60-90 hari dan membutuhkan waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan kapal freezer. Tahapan penanganan setelah tertangkap yaitu ikan dimasukkan ke dalam basket kemudian dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air laut. Ikan setelah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam palkah dan diberikan garam. Perbandingan ikan dan garam 1:65% dengan rincian sebanyak 60 ton ikan. Maka ikan yang diberi garam sebanyak 40 ton dan ikan yang diberi es saja sebanyak 20 ton. Untuk ikan yang diberi garam ditaruh di palka bagian depan, sedangkan untuk es ditaruh di bagian belakang. Ikan dengan penanganan es dilakukan selama 15 hari sebelum kapal mendarat. Penangkapan ikan langsung diberi es. Penangkapan dan penangkapan tersebut dilakukan oleh kapal carry atau kapal pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut ikan hasil tangkap yang kemudian dibawa ke PPP Bojomulyo. Hal ini dilakukan agar mutu ikan hasil tangkap dapat terjaga. Next. Berikut itu ada hasil tangkap kapal pursin. Hasil tangkap kapal pursin antara lain itu ada ikan layang, lemuru, semar, tongkol, kembung, selang, sembang, bawal, dan tenggiri. Tangkapan didominasi oleh ikan layang yang terdiri dari 2 jenis ikan layang, yaitu ikan layang panjang dan ikan layang pendek. Hasil ikan layang berupa ikan segar dan ikan asin dari jenis pengawetan freezer dan es. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Doni Marsal atas pembahasannya. Yang selanjutnya, bahasan ketiga itu mengenai menganalisis penanganan dan kualitas hasil tangkap kapal pursin yang di daratan di PPP Bojomulyo. Yang kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya Monika Sitinora. Kepada Monika kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang menganalisis penanganan dan kualitas hasil tangkap kapal pursin yang didarat di Bojomulyo. Di sini bisa kita lihat ada tabel pengamatan organoleptik ikan layang. Organoleptik adalah cara penilaian dengan hanya mempergunakan indera manusia, sehingga cara organoleptik dapat juga disebut cara sensorik. Cara ini sangat cepat, murah, dan praktis untuk dikerjakan, tetapi ketelitiannya sangat tergantung pada tingkat kepandaian penulis. Jadi, cara pemeriksaan organoleptik ini bersifat subjektif. Cara ini memerlukan pedoman untuk mengurangi kesubjektifan hasil sehingga diperoleh hasil penilaian yang mendekati nilai objek dan tidak jauh berbeda. Dari penilaian yang dilakukan penguji mutu yang lain, Murniati dan Sunarman 2004. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel ikan layang Deles yang diambil dari kapal pursin dengan jenis pengawetan es dan freezer, di mana pada masing-masing kapal dengan jenis tersebut diambil satu sampel dari kapal dengan GT kecil dan satu ikan dari kapal GT besar. Next.
Di sini juga ada tabel pemeriksaan formalin secara kualitatif. Hasil pemeriksaan 4 sampel ikan layang atau Deschapterus macrosoma sebanyak 3 kali ulang yang terdiri dari ikan layang pada kapal Pursen Pursen freezer 55 GT dan 113 GT dan ikan layang pada kapal Pursen S 49 GT dan 95 GT menunjukkan hasil negatif yang berarti sampel ikan yang diperoleh pada PP Mujumulyo mengandung formalin yang ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna violet pada 4 sampel ikan tersebut. Next. Kekurangan dan kelebihan jenis pengawetan freezer dan es. Kekurangan freezer sebagai alat pembekuan antara lain. 1. Membutuhkan tenaga mesin yang besar. 2. Dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang besar. Dan 3. Proses dalam penanganan dengan jenis pembekuan lebih lama dibandingkan dengan es. Menurut Ilyas, 1900 83, kelebihan freezer sebagai memperpanjang daya awet dan mengurangi pengawetan nilai asli, kesegaran, dan gizi. Lebih praktis karena menggunakan alat modern. Next. Kekurangan dan kelebihan jenis pengawetan freezer dan es. Kekurangan es sebagai bahan pendingin antara lain. 1. Kualitas hasil tangkap yang dihasilkan kurang bagus jika dibandingkan dengan hasil tangkap dengan menggunakan jenis pembekuan dengan freezer. 2. Es adalah media yang dicampur yang cepat mencair bila terkena suhu lingkungan panas. Menurut Khairi 2012, kelebihan menggunakan es sebagai bahan pendingin antara lain. 1. Mempunyai kapasitas pendingin yang besar. 2. Bersifat termostatik, yaitu selalu menjaga suhu sekitar 00 Celcius. 3. Mudah dalam penanganan. 4. Tidak membahayakan konsumen. Dan 5. Ekonomis. Next. Di sini ada kesimpulan. Jenis hasil tangkap Pursen dari tahun 2008 sampai 2012 didominasi oleh hasil tangkap ikan layang, di mana hasil tangkap ikan layang tahun 2012 mencapai 86% dan total tangkap diikuti oleh ikan lamuru atau sero, semar, tongkol, kembung, selar tembang, lain-lain dan bawal. Dari hasil pengujian yang dapat, jenis kapal Pursen yang menggunakan freezer lebih baik dibandingkan jenis kapal Pursen yang menggunakan pendingin es. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Monika Sitinora atas penjelasannya pada pembahasan ketiga. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, itulah penjelasan hasil analisis kami mengenai proses penangkapan menggunakan kapal Pursen di Bojomulyo. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.